Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 ingin mempresentasikan tentang keberagaman masyarakat dalam pluralistik kebudayaan yang beranggotakan Anissa Nur Azahra dengan nomor induk mahasiswa 12030300024. Yang kedua, Azhar Adam dengan nomor induk mahasiswa 12030300028. Yang ketiga, Fajir Baihaqi dengan nomor induk mahasiswa 12030300043. Latar belakang: Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak plural kebudayaan yang tersebar di seluruh wilayah. Kita sebagai bangsa Indonesia tentunya harus mengetahui dampak positif ataupun dampak negatifnya dari keberagaman budaya ini. Kebudayaan adalah sesuatu yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, kesusilaan, hukum, adat istiadat, dan lain sebagainya. Dalam hal ini tentu pastinya terdapat permasalahan-permasalahan yang terjadi. Pengertian pluralistik bahwa masyarakat Indonesia ini dikenal sebagai masyarakat yang sangat memiliki pluralitas. Menurut Nurcholish Madjid mengatakan bahwa negara Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang sangat pluralis. Kata pluralitas dan plural yaitu dua kata yang berasal dari bahasa Inggris. Makna plural yaitu jamak dan pluralitas memiliki arti kemajemukan. Dapat disimpulkan bahwa pluralitas memiliki arti yang sama dengan kemajemukan masyarakat Indonesia. Pluralistik juga disebut dengan pluralisme. Pluralistik berkaitan erat dengan multikulturalistik. Keberagaman masyarakat Indonesia. Indonesia memiliki keanekaragaman yang berbentuk budaya, suku, agama, serta bahasa. Sebagai salah satu bangsa yang memiliki penduduk multikultural, keanekaragaman menjadi kekayaan tersendiri apabila dirawat dengan baik dan akan menjadikan suatu keunikan dan kekuatan. Namun, di sisi lain, pluralistik memiliki tantangan apabila tidak disikapi dengan bijak dan dapat menjadi suatu ancaman perpecahan di bangsanya itu sendiri. Kebudayaan dapat memberikan makna yang berarti untuk kehidupan berbangsa dan berkepribadian, serta akan dapat dibanggakan sebagai suatu identitas nasional. Faktor yang mempengaruhi keberagaman masyarakat Indonesia. Yang pertama, akulturasi terjadi apabila kebudayaan asing sering diterima dan diolah oleh kebudayaan lokal, tanpa menghilangkan kebudayaan lokal itu sendiri. Contohnya, kebudayaan Hindu-Buddha yang berasal dari India yang mempengaruhi seni bangunan, serta seni rupa tanpa menghilangkan sistem kastanya. Yang kedua, asimilasi terjadi karena pembauran dua kebudayaan yang menghilangkan sifat keaslian kedua budaya tersebut dan membentuk kebudayaan baru. Contohnya kebudayaan Betawi dengan Tiongkok yang menghasilkan kebudayaan baru seperti tari lenong dan tari cokek. Faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Yang pertama, leluhur yang berbeda. Artinya leluhur ini berasal dari dua nenek moyang dengan berbeda ras. Ras yang pertama, ras Mongoloid, berasal dari suku bangsa yang tinggal di bagian barat Indonesia. Dan ras yang kedua yaitu Austramelanesoid, berasal dari suku bangsa yang tinggal di bagian timur Indonesia. Yang kedua, pengaruh budaya asing yang akan bersatu dan membentuk pencampuran dua kebudayaan atau lebih yang saling bertemu dan saling mempengaruhi. Yang ketiga, letak geografis, artinya masyarakat lokal akan selalu beradaptasi pada lingkungan tempat tinggalnya. Sedikit demi sedikit, ini akan mempengaruhi adat kebiasaan dan kepercayaan. Perbedaan bentang alam pada tempat tinggal akan menyebabkan adanya keberagaman. Yang keempat, kondisi iklim yang berbeda akan mempengaruhi keragaman suku bangsa, terutama pada mata pencaharian. Masyarakat yang bermata pencaharian pemburu lebih cenderung memiliki kulit lebih gelap karena sering terpapar sinar matahari. Dampak positif keberagaman budaya. Yang pertama, menjadi kekayaan negara karena menjadi kebanggaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, membentuk masyarakat yang toleran, yaitu warga negara Indonesia mau tidak mau harus berkewajiban untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan dalam sebuah perbedaan dengan adanya kehadiran suku bangsa lain yang tinggal menetap di daerah yang bukan asalnya.
interaksi masyarakat yang toleran merupakan suatu bentuk hubungan sosial yang dapat terbentuk dengan sendirinya. Yang ketiga, meningkatkan pendapatan negara dengan cara mendirikan sanggar budaya, mengadakan festival budaya secara rutin, serta merenovasikan tempat-tempat bersejarah yang lebih baik. Dampak negatif keberagaman budaya. Yang pertama, masyarakat cenderung cuek, artinya masyarakat tidak tertarik lagi dengan kekayaan budayanya sendiri dan akan lebih senang dengan budaya negara lain. Yang kedua, adanya kelompok-kelompok radikal, artinya mereka tidak mau menerima adanya budaya lain untuk masuk ke daerah mereka. Hal ini akan bertentangan dengan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Yang ketiga, menjadi alasan terjadinya perpecahan. Artinya, masalah yang sebelumnya hanya melibatkan dua orang dari suku dan budaya yang berbeda, akan tetapi bisa menjadi rumit ketika budayanya dilibatkan ke dalam topik perdebatan. Sikap pluralistik. Yang pertama, hidup dalam perbedaan, yaitu toleransi, yang artinya sikap saling menghargai dan menghormati baik secara individu maupun kelompok, tanpa membeda-bedakan kesetaraan yang rendah maupun yang tinggi. Yang kedua, sikap saling percaya, artinya unsur ini terpenting dalam menjalani suatu hubungan antar sesama manusia dalam suatu kultural ataupun masyarakat. Yang ketiga, sikap saling membutuhkan dan saling ketergantungan. Artinya, setiap makhluk sosial pastinya saling membutuhkan dan saling melengkapi dan tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Dampak adanya sikap pluralistik. Yang pertama, munculnya sikap saling menghargai. Kedua, toleransi di mana-mana. Ketiga, menciptakan masyarakat yang majemuk. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.